Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rida Dwi Yuliana, Rizal Hidayatullah, dan saya sendiri Rifa Ramanjani. Kami akan mempresentasikan materi tentang integrasi agama dan sains menurut Nidal Gusom. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu biografi, kedua landasan pemikiran integrasi sains dan agama, ketiga integrasi agama dan sains, dan yang terakhir pendekatan kuantum. Langsung saja masuk pada materi yang pertama yaitu biografi Nidal Gusom. Nidal Gusom lahir pada tanggal 6 September 1960 di Aljazair. Nidal Gusom dibesarkan di lingkungan yang selain memegang teguh budaya dan tradisi muslim, juga sangat mendorong berbagai eksplorasi dan pengkajian terhadap hal-hal yang bisa dan mungkin bermanfaat bagi perkembangan ilmu. Ayah beliau merupakan guru besar filsafat di Universitas Aljazair sekaligus hafiz. Lulusan 2 universitas terkemuka di dunia, yaitu Universitas Sorbonne di Paris dan Universitas Kairo Mesir. Ibunya merupakan seorang yang sangat menyukai kesusastraan dan mendapatkan gelar master dalam bidang sastra Arab. Sejak awal, Gusom dan saudaranya menempuh pendidikan yang disampaikan 2 bahasa, yaitu Arab dan Perancis. Sedangkan bahasa Inggris baru diajarkan ketika Gusom sudah remaja. Gusom selalu membaca dan terkadang mengkaji buku-buku filsafat, khususnya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan agama. Di sela-sela kesibukannya, Nidal menyempatkan diri untuk melakukan penelitian yang berbobot, sehingga meraih beberapa penghargaan. Nidal Gusom menghasilkan banyak karya tulis, baik berupa buku, proseding seminar, hasil penelitian, maupun jurnal internasional. Selanjutnya, landasan pemikiran integrasi sains dan agama. Nidal mengawali pemikirannya terkait gagasan integrasi sains dalam agama Islam dengan landasan tauhid atau konsep tentang Tuhan dan Al-Quran sebagai pendekatan filsafat sainsnya. Konsep Tuhan menjadi landasan pertama Nidal dalam membahas integrasi sains dan Islam, sebab tak ada prinsip yang lebih utama dan sentral dalam Islam selain konsep tentang Tuhan, dan tidak ada tata aturan yang lebih fundamental dalam bangunan Islam selain Al-Quran. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, perkenalkan saya Rizal Hidayatullah, NIM 19174021182. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai integrasi agama dan sains. Yang pertama adalah Al-Quran dan sains modern. Gagasan penting yang muncul dari investigasi. Meskipun Al-Quran memuat banyak perintah kepada manusia untuk mengamati dan merefleksikan fenomena alam dan hubungannya dengan Sang Pencipta, banyak orang masih kesulitan saat menghubungkan konsep sains, sebab konsep pengetahuan sudah begitu berkembang. Pengetahuan dalam Al-Quran mempunyai tujuan holistik, yaitu mengenal Tuhan yang akan membawa pada rasa takut atau takwa kepadanya dan menciptakan atau memperkuat keimanan seorang terhadap Tuhannya. Kemudian, Nidal juga menjelaskan bahwa mempelajari sains itu seharusnya mengarahkan, membuat, atau menjadikan keimanan seseorang terhadap Maha Pencipta semakin besar, bukan malah menjauhkannya dari Sang Pencipta. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan mempelajari sains dapat melihat keberhasilan Allah dalam menciptakan alam semesta ini, dalam siklus alam semesta ini, dalam melihat keteraturan yang ada dalam semesta ini, karena mustahil tidak ada yang menciptakan dan mengaturnya, karena alam semesta ini sangat kompleks. Kemudian, integrasi agama dan sains yang selanjutnya adalah Islam dan kosmologi. Menurut Nidal Gusom, kosmologi Islam tidak bisa membatasi diri pada penafsiran ilmiah,
ilmiah semu terhadap teks-teks suci. Kosmologi ini harus sedikit menyediakan ruang bagi kreativitas dalam kebebasan berpikir dalam kebudayaan Islam. Guesom yakin kebudayaan Islam mampu sebagaimana pernah terjadi ribuan tahun yang lalu dan semestinya masih mampu menyerap pengetahuan manusia, sains, dan kemajuan, sehingga ia dapat menghasilkan sebuah sintesis menarik yang bernilai. Sebuah kosmologi modern Islam teistik yang sepenuhnya kompatibel dengan sains menurut Guesom sangat mungkin dibangun selama para aktor untuk kreatif dan tidak kaku, baik dalam pengetahuan religius maupun saintifiknya. Kemudian integrasi agama sains yang selanjutnya adalah Islam dan evolusi. Evolusi ini sangat penting dalam perdebatan seputar sains. Dengan cara itulah kita bisa melihat perbedaan nyata antara mereka yang mengedepankan pembacaan sintetis dan harfiah terhadap kitab suci dalam segala lingkup kehidupan dan pemikiran, dengan mereka yang menerima penggunaan hermeneutika dan prinsip pembacaan yang beragam dan berlapis terhadap teks. Yang selanjutnya adalah Islam dan antropik. Mengenai konsep taksis menundukkan, Guesom lebih suka menyebut gagasan Islam tradisional tersebut sebagai prinsip ultra antropik. Alasannya, pengikut memosisikan manusia tepat di pusat pandangan hidupnya. Manusia bukan hanya tujuan dari keseluruhan penciptaan, melainkan tunduk kepadanya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Rida Dwi Yuliana dengan NIM 1917402148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi agama dan sains menurut Nidal Guesom. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Rizal. Untuk yang kelima, kritik terhadap ijaz Quran. Nidal Guesom menganggap pendekatan mengklaim bahwa seseorang dapat mengidentifikasi fakta-fakta ilmiah dan membandingkannya dengan pernyataan yang jelas dalam Al-Quran yang menunjukkan kesalahpahaman nyata terhadap sifat ilmu pengetahuan. Jika pada awalnya teori ini lahir dari sebuah gagasan menarik dan berharga atau memanfaatkan sains untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik, bisakah ia selamatkan, dibersihkan, dan diarahkan setidak-tidaknya untuk masyarakat umum dengan cara merumuskan ulang teori agar bisa memunculkan pembacaan baru terhadap Quran dalam konteks wacana hubungan antar Islam atau teks-teks dasarnya dan warisan manusia yang dibangun berdasarkan teks dan sains. Ini memungkinkan, karena itulah di sini Nidal Guesom mencoba mengkritik sedikit demi sedikit pendekatan semacam itu. Yang keenam, kritik pada pola islamisasi. Yang pertama ada model ijaz al-ilm. Nidal menilai bahwa pendekatan ijaz al-ilm mengandung cacat metodologis sehingga juga tidak dapat digunakan untuk melakukan integrasi agama dan sains di masa depan. Yang kedua, integrasi model Al-Faruqi. Nidal menilai bahwa integrasi ilmu Al-Faruqi mengandung kelemahan mendasar sehingga tidak mudah direalisasikan. Program Islamisasi Al-Faruqi merupakan rencana yang sangat sulit meski bukan hal yang mustahil, atau a formidable but not impossible task. Dan yang ketiga, model Ijmali Sardar. Pendekatan Ijmali Sardar tidak dapat diteruskan untuk memenuhi cita-cita integrasi Islam dan sains di masa depan. Karena itu, menurut Nidal, perlu adanya alternatif untuk mempertemukan agama dan sains modern, yaitu dengan pendekatan kuantum. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai pendekatan kuantum. Pendekatan kuantum terdapat 3 prinsip, yaitu prinsip tidak bertentangan, prinsip penafsiran berlapis, dan falsifikatif teistik. Yang pertama, prinsip pertama dari pendekatan kuantum, prinsip bahwa agama, filsafat, dan sains modern tidak akan pernah bisa bertentangan satu sama lainnya karena ketiganya adalah saudara sepersusuan atau bosom sisters. Prinsip ini didasarkan atas pandangan Ibn Rushd
1126 sampai 1198 Masehi bahwa ajaran agama, filsafat dan sains adalah selaras, tidak bertentangan. Ajaran keselarasan Ibnu Rus ini terjadi pada aspek sumber, tujuan, metode, dan konten. Yang kedua, penafsiran berlapis. Prinsip kedua dari pendekatan kuantum adalah penafsiran berlapis. Maksudnya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran harus dilakukan secara berlapis, berjenjang sesuai dengan tingkat penalaran seseorang sehingga tidak ada penafsiran tunggal. Yang terakhir, falsifikatif teistik. Prinsip ketiga dari pendekatan kuantum adalah prinsip falsifikatif teistik. Prinsip ini terkait dengan persoalan metodologis dan pilihan metafisik yang diikutinya. Menurut Nidal, ia adalah salah satu bagian terpenting dari cara kerja sains terkait dengan metodologi. Aspek ini memberi aturan main bagaimana sains harus bekerja. Yang terakhir, daftar pustaka. Di sini ada 3 sumber artikel. Yang pertama, Daud Ilyas 2019, Islam dan Sains Modern, telah pemikiran Nidal Guesson dalam karyanya Islam Quantum Question, Reconciling Muslim Traditional and Modern Science, Jurnal Al-Muta'aliyah Darul Kamal NW Kembang Kerang, volume 4 nomor 1. Yang kedua, Ghazal Zulfikar 2021, Literasi Informasi dalam Memahami Pemikiran Nidal Guesson tentang integrasi antara sains dan agama Islam, Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam, volume 4 nomor 1. Terakhir, Soleh Ahmad Kudori 2018, Pendekatan Kuantum dalam Integrasi Agama dan Sains Nidal Guesson, Al-Bab, volume 19 nomor 1. Thank you, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan dan paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.